105 Raw FM, Your Lifestyle. Selamat malam rekan Raw FM dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran 105. Ada Nurul yang mengisi ruang dengar Anda rekan Raw sampai dengan nanti mendekati formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Raw, seperti yang sudah kita infokan di sosial media Instagram, Facebook, dan Twitter, bahwa di formasi pukul 8 sampai dengan nanti mendekati formasi pukul 9 malam kita ada talk show hukum bersama kantor SBR dan Partners dengan tema bantuan hukum bagi yang kurang beruntung, pro bono atau pro deo, bersama dengan Bang Sahur Bangun Ritonga SHMH. Kita sapa dulu, selamat malam Bang Sahur. Selamat malam Nurul Bang dan Sahur. Sahabat Raw FM, Rekan Raw FM di manapun berada ya. Iya, sehat Bang Sahur? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Ada gimana tadi perjalanan ke sini Bang? Lancar? Alhamdulillah lancar, belum macet seperti di Medan. Masih lancar. Oke. Ya rekan Raw FM, tentunya rekan Raw juga bisa bergabung dengan Nurul dan juga Bang Sahur di talk show malam hari ini dengan kirimkan pertanyaan via SMS dan juga WhatsApp di 0822 99996105. Untuk talk show-nya juga bisa disaksikan langsung di live Instagram, dan untuk yang tidak sempat bisa disaksikan nanti di channel YouTube-nya Raw 105 FM. Dan Bang Sahur, seperti tadi tema kita bantuan hukum bagi orang yang kurang beruntung, pro bono atau pro deo. Sebelumnya apa itu Bang bantuan hukum? Bang Sahur. Baik, terima kasih Nurul. Sebelum masuk ke bantuan hukum, pertama seperti biasa, kenapa kita pilih tema ini? Baik, kenapa kan? Bang Sahur? Yang pertama itu posisinya di daerah kita ini, selama saya bergerak di dunia bantuan hukum, ya kan, kita ada namanya itu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen Persada Padang Sidimpuan. Jadi kita itu menerima bantuan hukum, orang-orang yang meminta bantuan hukum kita secara gratis. Itulah gratisnya itulah nanti akan saya jelaskan di season berikutnya. Pro deo atau pro bono, gitu kan. Nah, kenapa kita pilih ini? Karena posisi di Tabaksel ini, di mana kita memegang di pos bakum pengadilan di Kota Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, dan Gunung Tua ataupun Padang Lawas Utara, itu sangat banyak sekali yang mohon maaf, kondisi ekonomi ataupun pemahaman tentang bantuan hukum itu belum memadai. Yang pertama mengenai kondisi ekonomi lah pembahasannya. Nah, kondisi ekonomi ini banyak bayangan dari para terdakwa, para tersangka, yang apabila misalkan bermasalah dengan hukum, maka dia itu berpandangan, ya saya kan orang biasa-biasa, nggak mungkin saya ada yang mau membantu gitu. Padahal posisinya secara undang-undang dia itu wajib dibantu. Contohnya yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Nah, menilik dari persoalan itu, ternyata ancaman 5 tahun ke atas itu sangat banyak sekali. Apalagi kita di pengadilan kelas 1B Padang Sidimpuan. Di sana itu sampai 70% atau sampai 75%, bahkan terkadang sampai 80% itu adalah persoalan narkotika. Kalau persoalan narkotika itu wajib didampingi, karena ancaman hukumannya melebihi 5 tahun penjara. Nah, dari sumber permasalahan itulah sehingga di daerah kita ini sangat dibutuhkan sekali itu bantuan hukum. Termasuk seperti kita, Yayasan Bantuan Hukum bagi orang yang kurang beruntung. Nah, dari situlah ini, karena banyaknya masyarakat ataupun persoalan-persoalan yang berada di pengadilan yang sangat membutuhkan kita. Iya, benar sekali ya Bang Sahur ya, karena mungkin pandangan masyarakat luas itu hukum itu sesuatu yang elit, mahal gitu ya Bang Sahur ya. Iya, tadi itu dia latar belakang mengapa mengangkat tema ini. Balik lagi tadi ke pertanyaan sebelumnya Bang Sahur, sebenarnya apa itu bantuan hukum Bang? Oke. Mengenai bantuan hukum itu adalah, itu kan kalau kita pisah katanya, itu bantuan hukum. Bantuan yang membantu
hukum ya adalah aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ataupun kaidah-kaidah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi, dan apabila dilaksanakan akan terjadi ketertiban. Baik. Nah, jadi sederhananya bantuan hukum itu adalah orang yang melanggar ataupun tidak melanggar secara hukum yang hak-haknya harus dilindungi, maka dia ingin ingin dibantu secara hukum agar hak-haknya dia dapatkan. Baik. Nah, jadi misalkan sederhananya memang agak sulit sih pengertiannya, tapi saya lebih terang sepertinya kalau menjelaskan secara contoh. Iya, benar. Contohnya misalkan ada orang ataupun ada anak-anak lah katakan, ada anak-anak kemudian dianiaya, ya kan? Kemudian dia tidak tahu entah mau kemana. Baik. Melaporkannya apakah ke orang tua, ternyata orang tuanya misalkan ya awam dengan hukum. Jadi dia itu tidak tahu mau kemana, mau melaporkan preman-preman ini. Jadi disitulah ketika mereka mengetahui ada bantuan hukum, yayasan lembaga bantuan hukum misalkan seperti itu, mereka mengetahui secara cuma-cuma ataupun secara gratis, maka kita yang dimintai bantuan akan membantunya. Baik secara cuma-cuma maupun gratis gitu loh. Jadi kita akan mendampinginya mulai dari laporan, kita dampingi mulai dari keterangan sebagai korban anak, mulai dari sampai dengan ke persidangan. Kalau kita sebagai pelapor, biasanya kerja advokat itu monitoring. Karena tugasnya udah diambil alih oleh jaksa. Nah, sebaliknya kalau misalkan itu kan sebagai pelapor, kalau misalkan ada ini masyarakat yang tertuduh sebagai pencuri ataupun maling, katakanlah demikian. Ternyata menurut advokasinya dia ini bukanlah orangnya, katakanlah namanya sama, tetapi dia bukan pelakunya gitu loh. Jadi dia ini dilaporkan, kemudian ditahan, diproses di kepolisian karena dia dalam keadaan terbelenggu, dia tidak mengetahui dia harus bertindak apa, maka baik keluarganya ataupun dia boleh meminta bantuan hukum kepada yayasan lembaga bantuan hukum. Atau ada lagi seperti yang saya jelaskan tadi, ada ini pelaku narkotika, baik dia pemakai, mengetahui tidak melaporkan, ataupun misalkan memiliki ataupun menjual, seperti yang saya terangkan sebelumnya, talkshow sebelumnya, ini udah wajib didampingi mulai dari kepolisian. Andai kata misalkan dia ingin didampingi, dia minta orang lain ataupun advokat yang lain, itu boleh. Tapi kalau dia tidak ada biaya, maka dari pihak kepolisian wajib menghunjuk pendampingnya sebagai advokat. Itu wajib ya Bang? Itu wajib. Berarti itu dari proses awal sampai akhir cuma-cuma begitu ya Bang, tadi dari penjelasan Bang Sahor. Bisa jadi cuma-cumanya itu dianggarkan oleh kepolisian, mulai kejaksaan dianggarkan oleh kejaksaan hingga pengadilan. Kita kupas lebih dalam lagi Bang Sahor, tadi itu bantuan hukum bagi yang kurang mampu. Apakah pro bono atau pro deo? Sebenarnya keduanya perbedaannya di mana Bang Sahor? Sepertinya kita lebih enak bahasnya di sesi kedua ya. Oh begitu. Cuman masih ada waktu. Kalau begitu biar penasaran gitu ya Bang Sahor. Iya. Baiklah. Tadi kita sudah bahas panjang lebar itu bantuan hukum itu seperti apa ya rekan RFM tadi untuk kriteria penggugat ataupun pelaku korban yang tidak mampu begitu ya Bang Sahor. Apa ada lagi kriteria lain? Kalau kriteria lain, misal itu bantuan hukum itu ya itu kan contoh-contoh orang terzolimi, orang yang tidak awam terhadap hukum. Baik, yang awam ya. Iya. Satu lagi ada orang yang memang wajib didampingi, ya kan. Nah, ada beberapa masalah yang lain lagi
Itu misalkan karena keawaman hukum, Baik. hampir sama persis dengan yang pertama. Jadi karena keawaman hukumnya ini, misalkan saksi dia kan, nah kita kan tadi membahas pelapor, kemudian si pelaku. Ini misalkan keawaman hukum dari saksi, bolehkah itu untuk meminta bantuan hukum dari seorang advokat? Boleh. Baik. Tetapi posisinya bukan untuk mewakili, untuk menerangkan kalau Ya. dalam tidak pidana. Baik. Tapi dia itu hanya mendampingi supaya hak-hak sebagai saksi juga diberikan. Baik. Gitu. Oke, rekan FM itu dia tadi ya. Kriterianya selain tidak mampu juga keawaman terhadap hukum itu sendiri ya Bang ya. Iya, iya. Oke rekan FM, nanti terkait dengan pro bono atau pro deo, perbedaan antara keduanya kita lanjutkan di sesi berikutnya. Jadi rekan FM tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 FM, Your Lifestyle. Rekan Ro masih bersama Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di talk show hukum bersama kantor SBR dan Partners, bersama Bang Sahor Bangun Ritonga SHMH, dengan tema bantuan hukum bagi yang kurang beruntung, pro bono atau pro deo. Tadi kita sudah bahas terkait dengan pengertian bantuan hukum gitu ya Bang ya, terus Ya. juga kriteria orang yang berhak mendapatkan bantuan hukum itu seperti apa. Mungkin sekarang boleh kita bahas terkait dengan pro bono atau pro deo. Sebenarnya perbedaannya di mana Bang Sahor? Oke. Ini supaya lebih penasaran lagi, Waduh. saya jelaskan dulu yang ini. Apa namanya? Tentang bantuan hukum. Ya. Mengenai bantuan hukum itu telah sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, di mana di sana itu diterangkan. Itu kan penjelasan saya yang awal tadi adalah litigasi, katakanlah demikian. Litigasi ini adalah pendampingan atau yang diwakili, baik itu di persidangan, pada saat di kejaksaan maupun di kepolisian. Nah, bantuan hukum ini ternyata tidak hanya litigasi saja, ternyata ada juga non litigasi. Apa itu non litigasi? Seperti kegiatan-kegiatan yang kami telah laksanakan, itu bisa berupa sosialisasi. Baik. Sosialisasi yang tujuannya adalah meningkatkan SDM ataupun kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Misalkan contohnya sosialisasi anti narkoba, katakanlah demikian. Sosialisasi tentang sama juga bantuan hukum. Sosialisasi Sama seperti yang kita ya, lakukan ya saat ini juga sudah bagian dari sosialisasi. iya kegiatan non litigasi. Ada juga dia legal drafting, ada juga dia legal opinion, dan masih banyak lagi. Baik. Nah, itulah yang diatur oleh undang-undang bantuan hukum ini. Jadi selain daripada undang-undang bantuan hukum, ternyata apakah tunggu dulu, berapa jumlah masyarakat tidak mampu? Ternyata masyarakat tidak mampu itu berdasarkan data yang saya himpun itu 28 juta ya, 28 ribu sekian gitu kan. 28 juta. Nah, yang perbandingannya adalah kalau dalam satu advokat, dalam satu organisasi advokat itu bisa sampai 26.000 per advokat. Baik. Nah, sebenarnya bantuan hukum ini masih kurang kan untuk satu advokat. Maka selain daripada undang-undang bantuan hukum tadi, diluaskanlah dia ataupun dispesifikasikanlah dia dalam undang-undang advokat itu sendiri. Di dalam pasal 22, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara pro bono. Lagi-lagi makin penasaran kan, pro bono dan pro deo. Oke. Nih, saya jelaskan pro bono dan pro deo. Baik. Mengenai ini pilih yang mana dulu? Pro bono? Pro bono kali ya. Oke. Pro bono itu adalah bantuan secara cuma-cuma yang diberikan oleh advokat kepada klien ataupun kepada masyarakat. Cuma-cumanya itu apa? Meliputi apa ini? Iya, cuma-cumanya itu apa? Maksudnya itu adalah secara gratis, tidak dipungut biaya. Bahkan kita yang
apa namanya, yang memodalinya Mm-mm. kalau kita mampu gitu. Nah, itulah dia. Tidak ada anggaran untuk menampung itu. Jadi kita yang beramal Iya. gitu doh. Itulah yang diterangkan dalam pasal 22 tadi. Dan lagi-lagi itu Undang-undang wajib advokat. ya Bang ya. Dan itu wajib. Iya. Karena apa? Jumlah tingginya Mm-mm. masyarakat tidak mampu tadi. 1 banding 26.000 orang Baik. seluruh Indonesia. Ini kita masih berada di Kota Parang Sidimpuan. Bagaimana orang-orang yang tidak adil, tidak apa namanya, tidak mendapatkan keadilan di pelosok-pelosok sana, Mm-mm. di desa-desa sana, di Tapanuli Selatan sana, ya kan? Iya. Untuk mengetahui hukum itu aja mereka nggak tahu, gitu loh. Jadi kita sebenarnya ada kewajiban terhadap masyarakat itu Iya. sebagai advokat, ya kan itu. Kalau prodeo, prodeo, Mm-mm. dia itu bantuan hukum secara gratis. Yang membedakannya adalah ternyata gratisnya itu sudah diganti biayanya oleh pemerintah Baik. menanggulanginya. Bisa misalkan dari Kementerian Hukum dan HAM, Mm-mm. bisa misalkan dari kepolisian, Mm-mm. kejaksaan, bahkan pengadilan. Baik. Apa contoh ya? Itulah misalkan narkoba tadi. Jadi itu kan wajib harus didampingi oleh advokat. Kalau polisinya ataupun penyidiknya dari pihak kepolisian ini udah ditangkap di narkoba, kemudian tidak ada advokat yang mendampingi, maka yang disalahkan siapa? Bukan advokat, Mm-mm. tapi yang disalahkan penyidiknya. Kenapa dia tidak didampingi? Hak-haknya di mana dia? Baik. Itu wajib didampingi. Karena itu wajib didampingi, dan nantinya kalau penyidiknya ataupun kepolisiannya tidak memberikan pelayanannya, maka dia disalahkan, maka adalah dipanya dianggarkan di kepolisian. Baik. Begitu juga kejaksaan, begitu juga dengan pengadilan. Tapi setahu saya biasanya setelah ada kebijakan seperti itu, biasanya pengadilan, kepolisian, mereka kalau ada tawaran dari bantuan yayasan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, mereka mendahulukan itu yang telah karena anggarannya sudah ditanggung oleh negara langsung. Baik. Dari kementerian gitu. Jadi itulah itu dibayarin. Seperti saya ada dibayarin juga gitu loh. Baik. Diganti oleh negara jasa saya itu yang saya dampingi. Tapi lagi-lagi itu ada batasan. Iya. Bukan semuanya, ada batasannya. Misalkan dia kalau akreditasi C di yayasan lembaga bantuan yang telah terakreditasi itu, dia hanya katakanlah 20 sampai 30 perkara. Itu kalau kami di tahun ini itu hanya mendapat 26 atau sampai 28 dalam 1 tahun loh itu. Coba bayangkan, dalam 1 tahun, mulai dari bulan Januari hingga Desember, itu pun kalau ada adendum, ada penambahan, paling dia itu 3 perkara, paling segitu, 3 atau sampai 5 perkara. Itu cuma yang ditanggung oleh pemerintah. Selainnya itu, kegiatan kita itulah pro bono. Baik. Tidak ditanggung oleh negara, tetapi kita yang beramal. Iya. Gitu. Enak jadi pengacara. Ada. Banyak amal-amal gitu. Ya benar sekali Kak FM ya. Itu dia tadi pro bono dan pro deo. Jadi Bang sebenarnya kalau misalnya apa sih Bang yang membedakan antara kasus ini pakai pro bono, kasus ini pakai pro deo gitu? Gimana Iya. sih Bang membedakannya? Kalau membedakannya sebenarnya tidak bisa mutlak dibedakan ya. Tidak bisa mutlak dibedakan. Karena begini, misal dari kepolisian, dia kan narkotika, katakanlah itu wajib didampingi, cabul wajib didampingi, pembunuhan wajib didampingi gitu kan. Dan itu ada anggaran dari kepolisian. Bayangkan Nurul, kalau misalkan dalam 1 hari ini penangkapan mencapai 20 orang lah katakan. Ternyata yang dianggarkan nggak mungkin kan dari misalkan Polres Kota Parang Sidimpuan, dia menganggarkan untuk seluruhnya. Setiap ada pi udah pasti dianggarkan seluruhnya. Baik.
pasti tentu mereka ada tanggung jawab keuangan terhadap atasan mereka. Nah, jadi karena ada tanggung jawab keuangan, tentu ada dibatasi juga. Baik. Karena ada dibatasi, katakanlah dia 20 perkara, maka selesai 20 perkara itu prodeo, maka sisanya itu adalah pro bono. Baik. Nah, sederhananya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, pro bono adalah cuma-cuma, tidak ada bayaran dari siapapun, bahkan kita yang membantu, kita Dari advokat. iya, kita yang kehabisan apa, isi kantong gitu loh. Tapi itu harus kita ikhlas juga. Iya. Gitu. Tapi ada kewajiban di undang-undang advokat itu. Iya. Itu dia. Baik rekan FM. Jadi prodeo itu sendiri memang dibatasi ya Bang, antara tadi 20 sampai 30 perkara. Iya, Itu pun iya. kalau ada adendum, ada pertambahan lagi ya Bang. Iya, ya? iya, Sisanya pro bono. Sisanya dari pro bono. advokat. Iya. Baik rekan FM, itu dia tadi perbedaan antara pro bono dan prodeo. Jadi kalau menurut Bang Sahor di masyarakat Kota Padang Sidimpuan ini, sepengalaman Bang Sahor, apakah masyarakat sudah tahu tentang pro bono dan prodeo ini atau bagaimana Bang? Masyarakat inilah tujuan dari kita sampai di sini kan. Harapan kita memang kalau mengenai masyarakat sudah tahu, banyak yang awam. Bahkan jangankan masyarakat yang awam, jangankan masyarakat yang di luar sana, bahkan di tubuh pemerintahan pun itu masih perlu kita kenalkan mana pro bono, mana prodeo. Mulai dari Pemkab Tapsel, Pemkab Paluta, kemudian Pemko Kota Padang Sidimpuan. Mungkin mereka juga, mungkin kalau bagian hukumnya barangkali bisa ya, bisa tidak. Kita juga belum pernah diundang untuk diskusi mengenai bantuan hukum. Baik. Bahkan Nurul, kita itu tidak kita itu tidak ada ditampung dana hibah di ketiga kabupaten kota ini. Baik. Kita tidak ada. Jadi kita hanya masih di sana. Tapi kalau ada misalkan mengajak kita diskusi bagaimana untuk meringankan masyarakat, karena tanggung jawab negara juga dong persoalan menelaah atau membantu masyarakat yang kurang mampu kan. Tidak hanya kesehatan, tidak hanya bencana alam, tetapi mengenai bantuan hukum juga tanggung jawab pemerintah. Benar sekali. Ini memang saya ingin sekali sebenarnya mengajak ketiga kabupaten kota ini untuk berdiskusi mengenai undang-undang bantuan hukum ini tadi, karena sepengalaman kami, kami ada laporan kemarin kepada kementerian, ternyata di daerah ataupun kota kabupaten itu boleh loh diperdakan, dibuat perdanya, peraturan daerahnya tentang bala bantuan hukum ini tadi, baik untuk pemerintahnya maupun untuk masyarakatnya terlebih lagi. Gitu. Baik. Ya, rekan RFM, itu dia tadi penjelasannya tentang pro bono dan prodeo. Ada batasan-batasannya rekan RFM. Di segmen berikutnya kita akan coba tanya lagi sama Bang Sahor terkait dengan syarat-syarat apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan bantuan pro bono ataupun prodeo. Itu termasuk juga nanti syarat administratif ya Bang ya, Iya. Nurul tanyakan kepada Bang Sahor. Tapi sebelumnya rekan Raw, kita break sebentar dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Ponokak Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw masih dengan Nurul di Talk Show Hukum bersama kantor SBR dan Partners, dan juga Bang Sahor Bangun Ritonga SHMH. Ya Bang Sahor, tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya tentang pro bono dan prodeo. Betapa tadi betul-betul membantu masyarakat ya Bang ya, yang kurang beruntung dalam kasus perkara hukum. Lanjut Bang, bagaimana dengan syarat administratif yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan pro bono atau prodeo? Silakan Bang Sahor. Oke. Mengenai syaratnya, yang pertama itu harus ada permintaan bantuan hukum dulu dari dia, dari yang meminta dulu. Nah, itu syarat mutlak. Harus ada orang yang meminta dulu. Kemudian mengenai administrasi ya, itu mengenai kita bahas prodeo dulu ya. Itu mengisi formulir. Baik. Nah, kita isi form
ada formulir ya. Nah, itu biasanya disediakan oleh Balai Bantuan Hukum ya, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Di situ diisi identitasnya semuanya. Kemudian selesai itu ada administrasi tambahan, yaitu KTP dan KK, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan di mana tempat tinggalnya berada. Nah, dari alas dasar syarat itulah, itu nanti baru kita naikkan statusnya apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila memenuhi syarat untuk kita beri bantuan hukum, maka kita akan melakukan upaya berikutnya adalah tanda tangan kuasa. Tanda tangan kuasa oleh si yang meminta bantuan hukum kepada si pemberi bantuan hukum. Nah, mulai dari situ dan seterusnya, itu kalau misalkan di kepolisian itu udah bisa kita dampingi dia. Kalau dia misalkan ke pengadilan, kita berikutnya adalah para advokat ataupun biasanya para legal yang mengerjakan ini. Mereka ini sudah daftar kuasa. Yang tadi yang pemberi kuasa dan penerima kuasa dimasukkan dalam naskah kertas. Itu didaftarkan surat kuasanya, surat kuasa khusus ke pengadilan. Kemudian setelah daftarkan, baru kita boleh mendampinginya di persidangan. Kalau dia perdata, baru kita boleh mewakilinya di persidangan, begitu. Baik. Ya rekan Rafem, yang penting tadi meminta dulu ya Bang ya. Iya, harus melengkapi dulu. berkas-berkasnya. Pada intinya yang paling kunci adalah KTP KK, kemudian dia adalah surat keterangan tidak mampu. Nah, saya boleh tambahin lagi. Baik. Kalau misalkan itu kan dari masyarakat yang posnya di masyarakat. Kalau misalkan posnya ada di lembaga pemasyarakatan, itu kalau tidak dapat surat keterangan dari kelurahan bahwa dia ini adalah kurang mampu, dia itu boleh dibantu oleh kalapasnya atau karutannya, menerangkan bahwa saya ini adalah permasalahan dengan hukum, kemudian akan dibantu secara prodeo atau pro bono, misalkan begitu. Boleh mengganti surat keterangan tidak mampu gitu. Nah, kalau dia misalkan di pengadilan, ada di pos di pengadilan, seperti kita kan ada posnya di sana, itu cukup dengan penetapan saja. Nah, yang di lapas dengan yang di pengadilan itu sama-sama mudah untuk didapatkan. Yang biasanya jadi permasalahan ini yang ada dari kelurahan. Misalkan kelurahan ini kan yang meminta bantuan hukum misalkan udah di lapas, keluarga ya kadang nggak peduli, ya kan? Atau pedulilah, misalkan ya terkendala dengan jarak tempuh, yang misalkan permasalahannya di Sipirok, itu kan di rutan Sipirok, kemudian keluarganya ini ada di Muara Batang Toru, ada kepala desa. Nah, ini jangka waktunya sangat lama. Nah, jadi memudahkan itu, disingkatlah itu, dibantu oleh karutannya gitu. Jadi itu sama-sama sih kalau dari rutan dan pengadilan. Gitu. Ya rekan RFM, itu dia tadi penjelasannya terkait dengan syarat-syarat untuk mendapatkan pro bono dan juga pro deo. Sekali lagi Bang Stahor, mungkin tadi ada yang kelewat gitu ya dari masyarakat, mungkin dari pendengar ada yang kurang menyimak. Sebenarnya apa aja sih Bang hak dari pemohon atau penggugat setelah pro deo atau pro bono ini dikabulkan? Selain tadi pendampingan tadi ya sempat dijelaskan Bang Stahor, apa lagi Bang? Hak dari pemohon setelah pro deo atau pro bono dikabulkan. Kalau mengenai hak ya, misalkan pro bono gitulah. Kalau hak dari masyarakat itu misalkan udah diterimanya, ya udah didampingi dia, misalkan gitu, ya ada misalkan kalau kalau ada kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, di dalam surat kuasa itu pendampingannya itu misalkan dari pengadilan ada upaya hukum,
baik itu banding maupun kasasi, seperti penjelasan saya sebelum-sebelumnya kan. Baik. Itu boleh didapatkan lagi kalau ada di dalam naskah itu. Intinya adalah seberapa jauh ini pendampingan itu yang kita laksanakan kepada si penerima bantuan hukum, maka itu diisi dalam risalah kontrak dalam surat kuasa khusus. Apakah itu hanya pendampingan di kepolisian, itu dilihat dari surat kuasanya. Baik. Dilihat apakah hanya di pengadilan atau sampai banding maupun kasasi, itu dilihat dari kontrak surat kuasa khususnya. Baik. Di situ Ya, ya. berarti masih masih ada kemungkinan gitu ya Bang, pro bono atau pro itu sampai ke tingkat banding atau kasasi. Boleh, asalkan di dalam surat kuasa itu dijelaskan keterangan tersebut. Keterangan ya didampingi baik di tingkat pertama, kedua atau ketiga, ya banding ataupun kasasi boleh. Tapi kalau dia misalkan udah selesai kontrak yang hanya di pengadilan negeri, ya selesai, tidak terkecuali ada kesepakatan kembali buat surat kuasa baru, boleh dia banding maupun kasasi didampingi gitu. Oke, rekan-rekan, ada satu lagi nih Bang pertanyaannya. Mungkin setiap masyarakat juga pasti bertanya soal hal ini ya. Selain juga narkoba, mungkin di beberapa daerah ada kasus yang ramai juga Bang. Selain itu, salah satunya perceraian, tema ya. Apakah mungkin bisa mendapatkan pro bono atau pro deo ini Bang? Kalau pro bono dan pro deo, ya mungkin sekali. Itu tergantung misalkan yayasan lembaga bantuan hukum ya diterima sebagai pos di pengadilan agama misalkan, atau tidak pos pun ada masyarakat yang meminta bantuan supaya didampingi di pengadilan agama. Persoalan hati yang retak gitu lah. Boleh-boleh saja. Nah, syarat-syaratnya sama. Ya, cuman yang menjadi pertanyaan ini, biasanya kalau itu kan perdata di pengadilan agama, dia itu ada biaya wajib kepada negaranya, yang nanti ada diterima oleh rekening dari pengadilan agama masing-masing gitu lah. Jadi itu wajib. Nah, sementara sepengetahuan saya memang ada yang betul-betul pro bono, dia nggak membayar sama sekali. Rata-rata pernah saya dimintai konsultasi. Ini dari kurang beruntung ya kan. Kemudian terjadi perceraian. Misalkan suaminya ini adalah pengedar narkotika yang hukumannya ya mencapai 10 tahun ke atas, ya kan. Sementara anaknya masih kecil dan masih muda ini, ibu ini. Jadi dia ini bertujuan untuk bercerai. Sementara uang yang ditinggalkan tidak ada sama sekali. Untuk mendaftar perceraian saja nggak cukup, nggak ada gitu loh. Sementara kalau sepengetahuan saya, mendaftar kalau dia Kota Parangtrisimpan ini itu mencapai 600 ke 800 hingga 1 juta. Itu wajib ya loh. Uang dia untuk itu nggak ada gitu. Nah, atas dasar itu sebenarnya pengadilan agama juga memperbolehkan ini secara gratis total gitu. Tetapi saya nggak tahu apakah di pengadilan agama di sini juga itu diterapkan. Tapsel apakah udah diterapkan? Saya kurang update di sana gitu loh. Karena itu kebijakan dari pengadilan agama. Kalau dihubungkan dengan pekerjaan advokat sebagai pro bono maupun pro deo, kalau dia pro deo misalkan, dia itu tetap bisa mengisi form apabila misalkan yayasan lembaga bantuan hukum ya masih tadi kan ada 28 hingga 30 perkara. Kalau masih bisa diselipkan di antara masih ada slot gitu ya? Iya, masih ada slot, masih ada tiket gitu loh. Kalau bisa diselipkan di sana, boleh. Tapi kalau tidak bisa diselipkan, maka dia itulah pro bono. Gitu dia, beramal juga lah jadinya. Baik, rekan RFM ya, begitu tadi penjelasannya. Bang Sahar sudah mendekati formasi pukul 21. Mungkin boleh disampaikan himbauan bisa jadi closing statement untuk talk show kita di malam hari ini. Silakan Bang Sahar. Oke, ini untuk sahabat Raw FM dimanapun kita berada. Pesan singkat saya dari tempat ini, bantuan hukum itu sebenarnya ada di sini buat ini.
yang mewakili untuk Tabaksel, Paluta, Tapanuli Selatan maupun Kota Padang Sidimpuan. Dan kita itu sangat juga membutuhkan masukan dari kita semua yang ada di Tabaksel ini. Maka jangan sungkan-sungkan untuk untuk datang ke kantor kita, yaitu di Jalan Raja Inal Siregar, lewat terminal di sana, lewat terminal Batuna 2 Julu. Di situ bisa juga menghubungi nomor saya 0813 600 83067. Mungkin bisa disampaikan juga oleh moderator nanti ya. Iya, boleh. Iya. Jadi kita bisa membuka form itu tadi untuk masyarakat yang kurang beruntung. Setidaknya ini secara non-litigasi, yaitu berupa konsultasi hukum. Baik. Ya, itu dia. Oke, rekan Raw FM, intinya semua masalah bisa dikonsultasikan ya Bang ya. Iya. Baik rekan Raw, terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak talk show ini dengan tema bantuan hukum bagi orang yang kurang beruntung, pro bono dan pro deo. Juga terima kasih banyak rekan Raw FM yang sudah mengirimkan tadi pendapatnya dari via WhatsApp. Terima kasih banyak untuk Bang Sahor atas waktunya Bang Sahor. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi di next talk show ya Bang ya. Iya. Baik rekan Raw FM. Sampai di situ saja talk show-nya. Tetap stay tune di 105 Raw FM, the best radio station in Padang Sidimpuan. Oke.